Mohon maaf sebelumnya, saya off kamera karena beberapa alasan. Ya, yang saya hormati Ustaz Denny Setiawan yang sudah ada di antara kita dan juga para hadirin Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Sabtu, kita melanjutkan pembelajaran Ulumul Quran kelas 102 dengan topik metodologi usul tafsir, metodologi tafsir. Mungkin ini pembahasan lebih detail dari pembahasan di pekan sebelumnya, diharapkan untuk tetap fokus ya, pada mungkin langsung saja kepada Ustaz Denny Setiawan jika sudah siap. Oh, ganti internet dulu. Ya, siap. Ganti provider maksudnya. Oke, kita tunggu. Ustaz. Mungkin sembari menunggu, diingatkan juga untuk para hadirin untuk mengisi kuis ya, yang sebelumnya jika memang terlewat, karena memang kuis itu dan presensi adalah indikator dalam menilai forma dari peserta. Jadi bakal ada ujur. Bagaimana sudah dijelaskan di awal, tertera di guideline. Oke, Ustaz Denny Setiawan, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara kedengaran? Jelas, Ustaz. Ya, nah. Oke, kita mulai ya. Baik. Tes, kedengaran ya, Zidan? Iya, kedengaran, Ustaz. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya di pertemuan ke-7 ini di tanggal 22 Januari kita kembali melanjutkan materi dari rangkaian Ulumul Quran 102, yaitu kita masuk di materi ke-7 ya. Jadi pekan depan materi terakhir ini berkaitan dengan metodologi tafsir. Jadi ini sebenarnya merinci ya dari pertemuan yang tepat pekan yang lalu, yaitu berkaitan dengan usul tafsir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari sini ya, mulai dari ini tafsir dan syarat mufasir, metodologi tafsir, muhkam, mutasyabih, sampai Ulumul Quran 103 ya, itu termasuk sebenarnya pembahasan di usul tafsir juga ya, terutama yang berkaitan dengan materi ke-6 dan ke-7 kemarin ya. Jadi mendetailkan tentang usul tafsir dan perangkat-perangkat atau ilmu-ilmu yang mendukung. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi kita hampir selesai. Sekarang sudah di materi ke-7. So nanti pekan besok akan dibawakan oleh Ustaz Zuhroni ya. Nah, materi kali ini sebenarnya cukup padat ya, tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran secara umum ya, meskipun materi ini sebenarnya padat sekali ya, karena metodologi tafsir ini bisa jadi pembahasan sendiri ya, ilmu tersendiri ya. Bahkan
bisa dibahas, kalau mau dibahas bisa 3 sampai 4 pertemuan. Ya, tapi ya kita coba rangkum. Jadi indikator pemahamannya nanti para ustadz-ustadzah sekalian itu bisa mengenal ya, menjelaskan. Jadi dari sisi metodologi itu berdasarkan sumber. Jadi ini sebenarnya kaitannya dengan masadir ya, sumber-sumber penafsiran. Nah, itu bagaimana ya dengan begitu banyak ya, karena ini juga kadang metode tafsir ini kadang juga disebut thoriqatut tafsir ya. Jadi thoriqatut tafsir atau manahijut tafsir ya, pendekatan-pendekatan atau metode-metode ya, apapun lah namanya, itu biasanya ada di pembahasan di usul tafsir secara rinci. Kemudian yang kedua nanti berdasarkan sumber itu kan ada 2 ya, ada bil ma'thur dan bil ra'i. Nah, di mana nanti kelebihan kekurangannya dan mungkin sebagian contohnya, kemudian nanti metodologi penafsiran berdasarkan caranya ya. Ini stylenya lah. Kalau di buku-buku bahasa Arab itu disebutnya uslub ya, atau asalibut tafsir ya. Jadi uslub penafsiran ya. Jadi asalibut tafsir itu ada 4 ya. At-tafsirut tahlili ya, at-tafsiru al-ijmali, at-tafsirul muqaran ya, at-tafsirul maudhu'i ya. Jadi ini gaya ya, gaya. Ya boleh dibilang juga sebenarnya metodologi, tapi makanya ada 2 nih. Metodologi itu ada berdasarkan sumber, ada berdasarkan caranya. Nah, nanti ruang lingkup diskusinya kita akan bahas satu persatu ya, nanti ditutup dengan kaidah-kaidah tafsir ya yang berkaitan dengan metode penafsiran. Jadi kan kalau kita ingat nih, coba saya next dulu. Nah, ini pembahasan pekan lalu. Pembahasan di pekan lalu yang sebenarnya ini dars kelima ya, dars kelima yang Anda telat. Jadi kemarin kan di usul tafsir itu pokok pembahasannya ada 3, sumber penafsiran. Nah, itu di antaranya itu adalah apa namanya, di situ dijelaskan metodologi ya. Gimana kalau sumber penafsirannya itu berdasarkan riwayat atau berdasarkan apa namanya, ijtihad ya birra'i, itu bagaimana. Nah, ini kan kemarin ya kita di slide di pekan yang lalu itu masih masuk pembahasan usul tafsir. Nah, baik, kita masuk di materinya. Jadi metode tafsir itu ada 2 ya. Jadi metode penafsiran ya, secara bahasa metode itu kan jalan ya, thoriqah ya. Ini kita berangkat dari sisi definisi dulu ya. Meskipun nggak ada di slide. Jadi kalau metode itu jalan ya, turuk ya, atau cara ya. Sedangkan tafsir itu kemarin apa, al-bayan ya, al-idah ya. Jadi secara bahasa ya tafsir. Maka metode tafsir ya berarti apa? Kalau secara istilah ya kurang lebih cara yang dipakai oleh mufasir ya untuk mengungkapkan makna-makna Al-Qur'an. Baik itu dengan membandingkan ayat dengan ayat antar Al-Qur'an, atau membandingkan Al-Qur'an dengan sunnah, atau membandingkan Al-Qur'an dengan sahabat, pendapat sahabat atau tabi'in ya, dengan tentunya memperhatikan kaidah-kaidah syar'i ya dalam penafsiran itu ya. Ya, tentunya didukung dari sisi kompetensi mufasir yang sudah kita bahas di pertemuan yang ke-6 waktu itu sama Ustaz Zuhroni ya, dan pada akhirnya nanti akan terkuak apa namanya, makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Nah, itu secara istilah. Nah, ini ada 2, ada yang berdasarkan sumbernya, jadi turuknya atau manhajnya itu berdasarkan sumber. Ya, ada 2, bil ma'thur itu berdasarkan riwayat. Jadi kayak mirip hadis sih, sanad-sanad nanti ya. Kemudian nanti ada yang birroi. Nah, birroi ini jangan jangan apa namanya, mindsetnya langsung liberal ya, atau menafsirkan dengan akal, semata-mata dengan akal, enggak. Ya, jadi sebenarnya ada juga dan dibolehkan, dan para ulama juga yang beberapa terkenal dari para mufassir juga melakukan tafsir birroi. Kadang dicampur, kadang dicampur. Jadi sebenarnya enggak bisa jadi ya, itu ada porsinya. Misalnya dalam satu, misalnya tafsir Tobari gitu ya,
atau tafsir yang lain itu kadang ada presentasinya. Kapan dia bil ma'sur, kadang kapan dia bil ra'i, kadang sudah combine ya, dicampur. Nah, kemudian kalau berdasarkan cara ini lebih disering uslub, gaya, style gitu ya. Itu menafsirkan secara tahlili ya, analytical ya, kemudian maudhu'i itu tematik, tema-tema tertentu mau bahas apa ya dia tafsirkan ayat-ayat berdasarkan tema. Kemudian ijmali ini contohnya tafsir muyasar yang global banget, biasanya pendek-pendek kayak tafsir Jalalain ya misalnya. Kemudian terakhir ada tafsir muqaran. Ini sebenarnya mirip ya komparasi ya ayat ke ayat tapi ya sebenarnya mirip seperti maudhu'i ya. Nanti kita bahas, mudahan sempat ya. Insyaallah. Nah, sekarang kita lihat tafsir bil maksur ya, tafsir bil maksur. Nah, poin-poin penting di tafsir bil maksur ini ya secara cepat dan ringkas lah ya. Jadi secara bahasa maksur itu asar ya, jejak, efek, bekas ya, secara makanya sering juga disebut tafsir bir riwayah karena basisnya itu adalah riwayat-riwayat baik itu Al-Qur'an atau hadis ya atau ya asar-asar para sahabat tabi'in ya para salafus saleh. Ya, maka kadang juga disebut tafsir bin nakli ya, tafsir bin nakli dan ini metode pertama yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an ya, yang dilakukan oleh para sahabat ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi tafsir bil ma'sur itu ya penafsiran berdasarkan kutipan-kutipan yang sahih. Jadi riwayat-riwayat yang sahih. Jadi berarti perlu ya ada plus minusnya nanti, ada plus minusnya. Kalau Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ya sama-sama otentik kelar. Tapi kan kalau mulai nih Al-Qur'an dengan hadis, maka nanti di-challenge kan, "Wah, hadisnya sahih nggak nih?" gitu kan. Kemudian tafsir berdasarkan para sahabat ya, asar-asar para sahabat. Nah, ntar di-challenge lagi, eee, itu para sahabatnya ini enggak, apa namanya, bukan terdampak, apa, eee, terekspos nggak dengan kisah-kisah Israiliyat gitu misalnya. Kadang kan para sahabat itu bergaul ya dengan Bani Israil ya, orang-orang Yahudi gitu. Maksudnya bukan Bani Israil, orang-orang Yahudi yang mereka memegang ya kisah-kisah yang kadang bisa jadi benar, bisa jadi enggak ya. Ya sebenarnya nanti ada pembahasan tersendiri tentang Israiliyat. Nah, itu kecampur enggak tuh? Karena kan namanya asar para sahabat tabiin ya gimana milahnya gitu ya dengan kisah-kisah Israiliyat gitu ya. Ya tapi poinnya kalau menafsirkan bil ma'tsur itu ya kita menafsirkan ayat dengan kutipan-kutipan atau riwayat yang sahih ya baik itu Al-Qur'an, hadis atau asar para sahabat tabi'in ya. Kita lanjut. Nah, jadi baik dengan Al-Qur'an ya misalkan jadi nah sebenarnya nggak cuma 4 ya apa namanya metodenya ya cuman kalau digolongkan bil ma'tsur itu ya karena basisnya riwayat itu ada 4 Al-Qur'an, hadis. Al-Qur'an kan kita udah bahas ya di awal mulai dari ulumul Quran 101 Al-Qur'an itu kan penyampaiannya mutawatir ya, mutawatir nggak diragukan lagi. Hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ahad itu yang di cross check, kalau hadis mutawatir ya udah pasti sahih gitu kan. Kemudian asar sahabat, asar tabi'in. Nah, sebenarnya ada lagi tapi bukan bil maksur, itu tafsir dengan sisi bahasa. Nah, kadang bahasa juga sebenarnya ada riwayat-riwayat ya kalau maknanya ini ya syahidnya atau apa namanya didukung oleh syair-syair Arab yang memang memaknakan kata-kata ini adalah dimaknakan kata maknanya ini gitu ya. Itu tafsir bil lughah ya tapi enggak ya memang tidak digolongkan bil ma'tsur ya. Nah, terakhir nanti yang kita akan bahas tafsir birra'i itu ya. Nah, kita lihat di sini tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Nah, ini kalau mau didetailkan banyak sekali ya. Jadi intinya memang menafsirkan satu kalimat Al-Qur'an ya dibacakan atau apa namanya ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lain ya, ayat Al-Qur'an yang lain. Di sini contohnya contoh kecil saja ya, sebenarnya banyak banget contohnya. Yaitu di surat Al-Maidah ayat 1 kan Allah Taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Jadi kata Allah, ya uhillat lakum ya bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak, ya kan? Illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan disebutkan padamu. Nah, ini kan perlu tafsiran. Ternyata tafsirannya ada di ayat ketiganya. Di ayat ketiga masih di surat yang sama, yaitu ayat ketiga ya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya kan? Diharamkan bagi atas kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Ya. Jadi itu contoh ya. Jadi menjelaskan sesuatu yang sebenarnya ya di breakdown saja. Lagi pula kan sudah diisyaratkan ma yutla alaikum. Nah, bentuk-bentuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran nggak cuma begitu modelnya. Jadi kadang ya mau menjelaskan sesuatu yang global ya, menjelaskan satu yang global, kemudian di apa namanya di breakdown lagi gitu ya, ya di apa namanya dijelaskan lagi. Kadang Al-Quran dengan Al-Quran itu bisa juga menafsirkan ya memberi batas lah, memberi batas. Jadi yang satu itu apa namanya masih umum, ya kemudian nanti di ayat yang lain dalilnya sifatnya mutlak. Nah ini sebenarnya detailnya ada di mutlak muqayyad nanti sih sebenarnya di apa namanya 103 ya. Ya tapi modelnya banyak ya. Kadang ada yang mengkhususkan yang umum, yang menjelaskan sesuatu yang tersurat ya dengan yang tersirat ya. Kadang menafsirkan kata dengan kata yang lain ya. Ya tapi masih sama-sama Al-Qur'an ya, sama-sama antara ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya, tadi yang membatasi yang mutlak, kadang juga menafsirkan makna dengan makna ya, tapi sama-sama dari apa namanya dari sesuatu apa dari ayat Al-Qur'an. Nah, kalau contoh yang ini berarti yang menjelaskan sesuatu yang mantuk ya dengan yang mantuk juga. Ya, tapi nggak usah nanti di 103 ya. Jadi kan illa ma yutla alaikum itu kan kecuali yang dibacakan kepada kalian atau yang disebutkan kepada kalian. Ini kan dalilnya mantuk ya. Kemudian ternyata ya illa ma yutla alaikum ini juga disebutkan dalam dijelaskan oleh ayat yang mantuk juga di surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nanti mafhum mantuk ya mutlak muqayyad sebenarnya itu ranah usul fikih. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu Al-Qur'an dengan sunnah ya atau dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini juga sama banyak sekali modelnya. Nah, di sini dicontohkan di surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal ayat 60 ya di bawah tuh. Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu min quwwah ya. Berupa ya kuwah. Nah, kuwah ini kan jadinya atau kekuatan lah, kekuatan yang kamu miliki gitu kan, mastata'tum min quwwah. Nah, maka di sini ya apa maksudnya min quwwah ini gitu kan? Nggak dijelaskan. Nah, maka ternyata kita dapati ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala innal quwwata ya bahwasanya kekuatan itu adalah dengan ar-rami ya, melempar ya, melempar. Jadi dulu
melempar itu dimanakan ya kekuatan untuk ya seperti melempar tombak atau melempar itu maksudnya memanah ya. Nah, tapi kalau bisa jadi ya di zaman sekarang ya, kalau di tafsirnya ditarik ke makna sekarang ya secara umum ya, melempar ini ya menyerang ya, bisa sekarang kan sudah tidak pakai tombak lagi ya, bisa jadi dengan rudal ya atau roket yang dan sejenisnya ya, dari sisi konteks apa namanya kekinian ya. Maksudnya adalah segala sesuatu yang ya dia digunakan ya untuk menyerang musuh ya, orang menyerang musuh. Nah, itu kadang di beberapa penafsiran suka disebutkan ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi dijelaskan aja. Jadi ya, dan ini ada hadisnya, ada hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang makna kuwah. Jadi kekuatan itu maksudnya melempar. Nah, modelnya juga banyak ya. Kadang bisa jadi di Al-Quran itu sesuatunya masih umum gitu ya. Kemudian akhirnya datang hadis menafsirkan sehingga membuatnya menjadi khusus ya. Jadi menyebutkan mengkhususkan satu yang umum lah, mengkhususkan satu yang umum. Kadang memberi batasan ya tadi ya, memberi batasan sesuatu yang mutlak, kemudian datang sunnah Nabi SAW itu menjadikannya dia menjadi lebih terikat ya, lebih mutlak ya berarti ada muqayyad ya. Makanya ini penting ya pembahasan nanti detailnya. Ya, tapi secara umum ada Al-Qur'an, kemudian ada hadis Nabi yang menjelaskan itu gitu ya, menjelaskan ayat tersebut. Ya, contohnya misal menjelaskan sesuatu yang global. Nah, misalnya di Al-Qur'an kan banyak tuh wa aqimus shalah gitu kan. Nah, ya sholatnya itu gimana? Ya sunnah yang menjelaskan secara rinciannya mulai syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Itu termasuk penafsiran juga. Yaitu menjelaskan yang global. Ya, karena di Al-Qur'an itu as-shalah itu global, nggak pernah tuh ruku, sujud, bacaannya gimana gitu kan. Nah, itu nggak apa namanya? Nggak dijelaskan. Ya kadang menjelaskan kosakata karena di Al-Qur'an itu sering misalnya ada kata-kata yang masih asing. Misalnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton misalnya. Dan demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasaton, umat yang wasat. Nah, wasat ini ya ada di hadis Nabi, makna wasat itu adalah al-adl, itu adil, seimbang, pertengahan. Nah, itu kan jadi sunnah Nabi menjelaskan kosakata di Al-Qur'an. Nah, ini termasuk model perincian juga. Ya, model penafsiran, ya, model penafsiran. Ya, banyak ya dari apa contoh-contohnya yang bisa diurai ya, yang ada di referensi ya, yang nanti di-share ya. Referensi ke-6 ya, referensi ke-6. Kemudian tafsir dengan apa namanya asar sahabat ya, asar sahabat Nabi SAW ya, maka ya ini di apa namanya prioritas ketiga ya, prioritas ketiga ya. Kenapa? Karena kalau sudah ada ya, karena ada kaidah ya bahwa kalau sudah ada tafsir dari Nabi ya, maka pendapat apapun setelah itu yang nggak dipakai karena kan sudah Nabi yang ngomong gitu ya. Kita nggak perlu lihat-lihat pendapat yang lain. Ya, lihat-lihat pendapat yang lain. Ya, kemudian nanti baru turun ke asar para tabiin. Dan ini semuanya bentuknya riwayat. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya dari apa namanya penjelasan tadi tentang tafsir bil ma'sur, maka ya pasti ada kelebihan, ada kelemahan. Ya, kelebihannya kalau pakai kita metodenya tafsir bil ma'sur, berarti kan kita berdasarkan riwayat yang jelas dan punya standar. Al-Qur'an ya sudah mutawatir. Hadis ya kita berpegang pada yang mutawatir dan yang sahih atau minimal hasan. Ya, jadi ada pegangannya karena kalau nanti nih setelah ini tafsir birroi kan lepas ya. Karena birroi dengan ijtihad nanti gimana akal siapa gitu kan, berdasarkan standar siapa gitu kan, akalnya ulama atau akalnya orang-orang di luar sana gitu kan yang tidak punya standar yang jelas ya. Nah, kemudian isi penafsirannya bisa dicek ya kan.
oh, makna dari wasat adil. Memang siapa yang ngomong, oh ada hadisnya Nabi, ya selesai. Divalidasinya gampang. Karena kalau istihad, memvalidasinya gimana? Mengcompare dengan istihad yang lain kan nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kemudian yang ketiga, ya membutuhkan ketelitian ya dari penukilan. Ya, karena nanti takutnya, apalagi misalnya, ya katakanlah Al-Quran dan Al-Quran. Emang benar Al-Quran yang ayat ini tuh ditafsirinya dengan Al-Quran ayat yang tadi, kayak tadi misalnya Al-Maidah 1 itu memang benar ditafsirinya dengan ayat Al-Maidah ayat 3. Nah, itu keterkaitan hubungan ayatnya itu yang menjadi ya apa namanya, ya kalau sudah memang para sahabat atau kita dapatkan riwayat menukilkan hal tersebut, berarti ya jadi wawasan ya buat kita ya bagi para pembaca, oh bahwa ayat 1 tadi di Al-Maidah itu terkait dengan ayat Al-Maidah ayat 3 ya misalnya gitu. Jadi ya itu sisi kelebihannya. Tapi kelemahannya itu tadi ya, nanti banyak di challenge riwayat-riwayatnya itu Israiliyat apa enggak. Nah, kalau Israiliyat gimana memastikannya, ini yang rada-rada sulit ya. Bahkan di tafsir-tafsir ya di Ibnu Katsir itu juga sering ya menyebutkan ya, tapi kadang disebutkan ini Israiliyat. Maka nanti sikap kita itu ada beberapa sikap. Kalau sesuai maka kita terima, kalau nggak sesuai kita berlepas di apa namanya ya kita tolak. Kalau nggak ada penjelasan dari ya syariat kita, maka kita tawakufkan Israiliyat itu. Jadi nggak boleh mendustakan juga, nggak boleh menerima juga karena di syariat kita misalnya nggak dijelaskan. Nah, itu 3 sikap ya kita memandang riwayat Israiliyat. Nah, dikhawatirkan muncul hadis doif. Nah, ini kan rawan memang karena kan biriwayat terlebih ya kalau sudah mainnya di tafsir dengan sunnah atau asar-asar para sahabat dan tabi'in. Nah, kadang ya bisa ya dijadikan fanatisme mazhab ya. Karena nanti tergantung ya, misalnya mazhab baik fikih atau teologi ya, yang dia punya riwayat-riwayat ya dia akan mendahulukan ya menafsirkan dengan sisi apa namanya fanatismenya lah, atau ya karena dia berasal dari mazhab itu ya, dari mazhab teolog tertentu, pasti nanti akan mempengaruhi penafsirannya. Nah, bisa jadi yang terakhir ya rawan juga sanad atau riwayatnya terputus. Ya, maka kan jadinya tafsirannya tidak valid ya. Nah, contoh-contohnya di tafsir Bil Masur ini ya tafsirnya tafsir Tobari atau namanya Jami'ul Bayan an Ta'wil Al-Qur'an, itu dikarang oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya tahun 310. Ada Bahrul Ulum ya karangannya As-Samarqandi ya. Kemudian Ma'alimut Tanzil ya karangan Al-Baghawi, itu termasuk contoh-contoh yang memang dominan metodenya tafsir bil ma'sur ya. Kemudian Tafsirul Qur'anil Azim ya Ibnu Katsir ya Ad-Durrul Mansur ya Mansur ya misalnya karangan Jalaluddin Asyuyuti, itu termasuk juga tafsir bil ma'sur di sini tapi nggak ditulis. Nah, sekali lagi jadi di tafsir-tafsir ini, contoh-contoh buku dan pengarang ini memang nggak 100% tafsir bil ma'sur ya. Ya karena kita melihatnya dominannya. Ya karena saat menulis ya bisa jadi penulisnya berlakukan ijtihad gitu ya. Makanya kadangkala ya persentasenya bil ma'surnya itu 60 lah, 60 sampai 90% ya, sampai 90%. Sisanya ya kadang ada komentar-komentar ya, catatan-catatan atau ijtihad yang sebagaimana yang kita lihat kemarin ya, tafsiran Ibnu Katsir itu yang menafsirkan Kiramim Baroroh ya di pertemuan kemarin. Ya tafsirannya kita baru sedikit ya, sisanya dia beristihad ya, bahwa penghafal Al-Quran itu harus seperti malaikat, maksudnya dari sisi sikap ya atau akhlaknya. Ya selesai bil ma'sur. Nah, sekarang tafsir bil ra'i. Sesuai namanya, bil ra'i itu ra'yu yaitu keyakinan, pendapat, ra'yu itu akal ya. Jadi kadang juga sinonim seperti ijtihad ya, tafsir bil ijtihad. Jadi memang mengerahkan kemampuan akal ya. Kemudian ya tentunya dengan basic keilmuan ya dan terpenuhi juga dari apa namanya syarat-syarat mufasir, kompetensinya, akhlaknya dan yang lain.
Kemudian si mufassir ini ya menafsirkan ayat. Tapi tidak semata-mata liar ya, tidak semata-mata liar karena tetap ya meskipun birroi ya, sebenarnya yang diterima itu adalah yang tentunya bersesuaian dengan tafsir bil ma'thur tadi ya. Jadi kalau melenceng jauh gitu ya, wah pokoknya aneh lah atau memunculkan pendapat yang syadz ya. Misalnya tiba-tiba zina jadi halal gitu. Ini tafsir biroi, roinya gimana ya kan? Nanti ada parameternya juga sebenarnya. Ya kapan kita atau bagaimana langkah-langkah ya atau batasan-batasan melakukan tafsir biroi ini ya. Nah, kenapa muncul? Ya, karena ya ini muncul belakangan, yaitu tepat ya nggak tepat ya pokoknya setelah tafsir bil ma'tsur itu menyebar. Ya, jadi metode ini muncul berkembang setelah tadi tafsir bil ma'tsur. Nah, backgroundnya sebenarnya karena setelah Islam menyebar kan mulai banyak ini ya muncul madhab-madhab fikih ya yang 4 ya atau sebenarnya lebih dari 4 madhab-madhab akidah teologi ya. Nah dari situ ya mereka mulai menafsirkan ya tafsiran-tafsiran di ayat-ayat Al-Quran itu dengan keyakinan atau ijtihad mereka yang mereka anut ya baik itu dari sisi fikih atau bahkan yang ekstrim itu misalnya di teologi misalnya Syiah ya dia menafsirkan dengan teolog Syiahnya Mu'tazilah ya dia tafsirkan dengan basis akidah Mu'tazilahnya gitu ya dan seterusnya. Ya, contohnya yang kalau fuqaha ya para ahli fikih yang menafsirkan birroi ya dari sudut pandang hukum fikih itu misalnya tafsir Al-Qurtubi ya. Kalau teolog itu misalnya yang terkenal menjadi contoh adalah tafsir Al-Kasyaf ya karangan Az-Zamakhsyari. Ya, beliau adalah ya dari sisi akidah Mu'tazilah ya. Seperti itu ya. Jadi itu latar belakangnya. Nah, kemudian selanjutnya nah ini ada beberapa catatan sama langkah-langkah ya kalau seorang itu mau atau para mufasir itu melakukan tafsir birroi. Jadi pertama ya dari sisi apa namanya ya syarat lah ini ya. Jadi nggak semua istihad itu bisa diterima oleh akal. Ya, jadi tidak semua pendapat atau istihad terkait penafsiran Al-Quran itu ya yang menggunakan akal ya itu bisa diterima. Jadi tetap ada filternya. Wah ini kenapa nih? Ini terlalu kecil ya. Nah, ini nanti anak edit ya. Jadi yang kedua ini penafsir atau mufasir itu harus memenuhi syaratnya dulu sebagaimana disampaikan di pertemuan 2 pekan lalu ya oleh Ustadz Zuhroni ya dari sisi kompetensi, akhlaknya, kemudian dia sudah apa namanya punya keilmuan apa ya, kemudian metodologi yang digunakan gimana. Ya, kemudian ya dan yang catatan ketiga perlu hati-hati juga karena Rasulullah SAW pernah bersabda ya siapa yang menafsirkan Al-Qur'an ya, dengan pendapatnya sendiri ya murni gitu ya tanpa ada apa namanya landasan-landasan atau metodologi ya liar gitu dia langsung menafsirkan ayat ya dia bisa jatuh kepada ya dosa berkata-kata tentang Allah ya tanpa ilmu. Maka ini menjadi peringatan. Nah, panduannya ya atau yang kita bisa lihat ya, dari model-model para ulama ya melakukan tafsir birroi ya kita awal ya mulai ya, seorang mufasir itu dia ya memulai dengan tafsir bil maksur dulu ya. Dia cek dulu ya di Al-Qur'an gimana, di hadis gimana. Ya kalau di hadis Nabi udah ada ya selesai berhenti gitu kan. Atau di Al-Qur'an udah jelas ya nggak usah birroi lagi gitu. Ini biasanya pada kasus-kasus yang memang ya sulit ditemukan dari sisi Al-Qur'an, hadis atau asar para sahabat ya mau nggak mau, ya melakukan tafsir birroi. Kayak beginilah misalnya. Surat Ar-Rahman itu kan diulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai 31 kali. Tafsirannya tuh apa? Nah, itu gimana tuh menafsirkannya? Di Al-Qur'an nggak ada, di hadis Nabi nggak ada. Oh, 31 kali ya karena nikmat Allah itu ada banyak sebanyak 31 kali kan enggak gitu kan. Di para sahabat juga nggak ada yang bahas itu. Ya baru bahas-bahas belakangan.
Ya, jadi menafsirkan misal pengulangan-pengulangan ayat. Nah, ini kan perlu istihad, ya kan? Perlu istihad, ya dicari ya tentunya tadi ya, ini kan workflow-nya gitu ya. Ya, alurnya begitu kan, start dia mulai tafsir bil maksud. Tapi kalau mulai dia beristihad gitu ya, dengan tadi ya, syaratnya terpenuhi, kemudian ya dia orang yang benar gitu ya, bukan serampangan, ya maka ya sah-sah saja. Ya, salah satu contohnya itu menafsirkan pengulangan ayat atau mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat alam semesta gitu ya. Ya, dan banyak banyak contohnya sebenarnya. Nah, itu model sisi penafsiran birroi itu biasanya begitu. Nah, nanti lanjut mulai ya dilakukan analisis kosakata dulu. Nah, ini mulai dari yang paling dekat istilahnya keautentikannya. Karena Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab, maka tafsiran pertama dicek di sini nggak ada dari sisi lugawi, ya dicek dari sisi bahasa ya. Tafsirannya apa. Kalau orang Arab menyebut kata ini tuh maknanya apa. Kemudian kalau udah temu didahulukan makna yang zuhir. Kemudian baru cek nanti asbabun nuzul. Ini kan kita udah pelajari ya. Jadi ya udah pelajari tentang asbab nuzul ya. Makanya harus tahu kita pengetahuan asbab nuzul, makiyah madaniyah gitu kan. Setelah dicek ya baru kita harus ya munasabah ini kecocokan ya, keterkaitan satu ayat dengan kata yang lain. Dicek ulang lagi apakah bisa jadi ayat ini tuh masih berkaitan dengan ayat yang lain. Ya. Kemudian ya langkah selanjutnya atau panduan selanjutnya ya tafsir kita tafsir si mufassir ini itu bersesuaian enggak dengan sesuatu yang sudah diketahui ya atau sudah maklum misalnya tentang pengetahuan alam lah, pengetahuan alam atau norma-norma sosial di masyarakat atau sejarah. Jadi jangan sampai dia melakukan tafsir biroi tapi bertentangan dengan pengetahuan alam yang bisa dilihat atau secara norma sosial itu ditolak atau dari sejarah tuh nggak mirip atau nggak inline lah. Ditafsirkan biroi tapi sejarah membuktikan sebenarnya enggak, yaitu kadang yaitu batasan-batasannya ya. Kemudian dicek juga hasil tafsir biroinya itu melenceng nggak dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau misalnya tadi tiba-tiba zina kemudian ditafsirkan apa boleh, kesimpulannya boleh karena ini tafsir secara akal ya karena dan lain-lain yang kemarin apa namanya sempat viral itu ya itu kan sudah melenceng ya dari apa namanya ajaran-ajaran Nabi yang sudah disepakati lah baik itu keharamannya atau kehalalannya. Nah, dan seterusnya ya sampai ya pada akhirnya sebenarnya nanti nggak boleh masuk pada ayat-ayat mutasyabihat kemudian ditafsirkan secara istihad. Ya. Ya intinya sebenarnya kalau mengikuti panduan ini insya Allah masih lurus gitu ya, tidak melenceng atau tidak secara liar menafsirkan dengan istihad ini kesimpulan atau tafsirannya itu pasti nggak aneh-aneh ya. Nah jadi nah ini dan dilakukan oleh para ulama ya dilakukan oleh para ulama. Nah, di antara apa namanya kelebihannya ya, kelebihannya tentunya mengisi kekosongan ya, karena kalau berpegang sama bil maksur saja bisa jadi nggak dapat ya, nggak dapat yang makna yang diinginkan gitu kan. Kemudian tafsir secara istihad ini boleh ya biroi itu ya. Dan ini memang bukan tidak menggunakan dalil sama sekali ya, karena kalau kita lihat tadi alurnya ya dia satu persatu tuh dilalui bil maksur itu kan menggunakan dalil baru setelah itu atau punya background atau pemahaman dari sisi bil maksur dan memang nggak ketemu baru birroi berjalan. Nah, kontranya kalau ini dibuka, ya dibuka maka nanti ya itulah lahirlah penafsiran yang bisa jauh melenceng dari ajaran agama Islam ya. Nah, ini sesuatu yang dilarang, ini kurang G ya. Nah, contohnya kalau di zaman dulu itu misalnya Fakhruddin Ar-Razi punya kitab Mafatihul Ghaib. Nah, di situ keras sekali ya. Jadi kalau kemarin tuh kalau nggak salah di mention juga sama Ustaz Zuhroni ya, tafsirnya itu ini apa namanya ini buku tafsir ya, tapi komen ulama tuh gimana? Anda lupa ya katanya beliau tuh kemarin eh, tidaklah di buku ini ya nggak ada tafsir sedikit pun gitu ya. Gimana anak redaksinya Anda lupa gitu ya.
di kitab ini tuh nggak ada tafsirnya sama sekali. Padahal ini kitab tafsir gitu. Jadi saking saking luasnya ilmu beliau. Kemudian Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karangan Al-Imam Al-Baydawi. Nah, ini model-model penafsiran yang birra'i ya. Ya, jadi istihad di sini sebenarnya cara menarik ya sebenarnya mirip beristihad sih, beristihad atau beristinbat dari ayat sih sebenarnya ya. Nah, ini contohnya ya. Menafsirkan pengulangan ayat ya di surat Ar-Rahman ya, kenapa 31 kali, mentadaburi ayat-ayat tentang alam semesta ya, ayat-ayat kauniyah, mentadaburi tentang sumpah. Nah, ini kan kadang jarang ya, dan perlu kemampuan ya, mengerahkan kemampuan akal untuk beristihad ya. Misalnya kenapa Allah bersumpah dengan ini. Nah, itu ada pembahasannya juga sih sebenarnya, ada pembahasan khusus tentang sumpah-sumpah Al-Qur'an. Nah, ini secara ringkas ya. Contoh yang lain tadi Madarikut Tanzil ya, karangan apa namanya? An-Nasafi ya. Kemudian ada Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil karangan Al-Khazin ya. Dan di yang baru-baru itu Ruhul Ma'ani ya, Ruhul Ma'ani di karangan Al-Alusi, yaitu wafat di tahun 1270 ya. Nah, itu ya, fihi kullu syai'il tafsir. Itu. Jadi semua ada kecuali tafsir, padahal itu buku tafsir ya. Ya, jazakallahu khairan. Nah, kemudian ya selanjutnya itu jadi selesai ya pembahasan tentang tafsir bil ma'sur. Berarti metodologi berdasarkan sumber. Nah, kalau ini tafsir berdasarkan cara atau uslub, maka di sini ada 4 ya, ada 4 model ya, ada model atau style lah cara menafsirkan. Ya sebenarnya ini identifikasi klasifikasinya aja ya. Sebenarnya ya tadi ya tafsir-tafsir yang contoh-contoh tadi kalau diidentifikasi atau diklasifikasikan berdasarkan cara ya akan masuk ke 4 ini juga gitu ya. Kalau berdasarkan sumber ya tadi ada 2, bil ra'i bil ma'sur. Kalau diklasifikasikan berdasarkan cara ya semua tafsir itu berputar pada 4 model ini. Nah, sekarang ya kita masuk ke tafsir ya atau metodologi berdasarkan caranya ya atau stylenya. Kita masuk yang pertama. Di sini ada tafsir tahlili. Ya, tafsir tahlili dari kata apa? Halala yuhallilu tahlilan. Tahlilan ya. Jadi artinya menganalisa ya, menganalisa, mengurai. Berarti kan mengurai ya. Tahlili itu analytical ya. Nah, nama lainnya itu metode sering juga disebut metode tajzi'i ya. Ya apa namanya membreakdown ya, apa namanya tajzi ya, jadi mengotak-ngotakan gitu ya, diurai satu-satu. Jadi intinya metode atau style tafsir style ini ya, tahlili ini, itu seorang mufasir dia menjelaskan kandungan ayat ya dari berbagai aspek, mulai diterangin dulu nih misalnya maknanya dulu ya, sesuai bidang dan kecenderungannya mufasir. Kalau dia mantepnya di lugawi biasanya dia jelasin banyak tuh ya, di sisi i'rab, di sisi makna gitu ya. Kemudian diurai dari sisi penjelasan umum, oh ayat ini secara umum membahas seperti ini. Kemudian baru subtopik kedua dia bahas susunan kalimat. Nanti subtopik selanjutnya masih di ayat yang sama, dia bahas asbab nuzul. Ya, jadi benar-benar diurai ya, diurai. Nah, ini banyak, ini contohnya nanti kita sebutkan ya. Jadi dan metode ini ya apa namanya sering kali juga ya menyisipkan perkataan-perkataan para sahabat, para tabiin ya. Jadi lebih lengkap lah, dan biasanya sih panjang. Pada akhirnya panjang, tebel-tebel ya kitabnya itu, apa namanya kitab tafsir yang style itu tahlili. Jadi ciri-cirinya tadi ya, menafsirkan ayat per ayat, surat demi surat, jadi urutan, biasanya itu urutan mushaf. Kemudian dia jelaskan ya secara komprehensif dari berbagai sudut pandang, maka nggak heran nanti tebel, baik i'rab, munasabah ayat, kecocokan, keterkaitan ayat dengan surat ya.
Makiyah Madaniyah, apa asbabun nuzul ya. Nah, biasanya dominan bil ma'thur. Makanya sudah sih masuk. Ini kan kita lagi belajar klasifikasi ya. Jadi kalau nanti kita baca tafsir tuh kita bisa tuh mengkotak-kotakan dia sumbernya apa, gayanya gimana. Dan biasa itu jadi tugas ya. Kalau di perkuliahan atau jurusan tafsir. Nah, kemudian kadang juga ada istihadnya. Jadi sumbernya dua, bil masur, bil ro'i ya, model di tafsir tahlil ini. Ya, jadi detail dan kalau di-compare dengan ijmali kalah jauh ya, kalah jauh. Jadi secara tebelnya juga jauh. Nah, langkah-langkahnya biasanya gini, dia kayak kalau ada yang punya tafsirnya Ustadz Firanda ya, biasanya itu di awal-awal beliau ya ini yang bahasa Indonesia tuh yang mudah dibeli ya, tafsir juz amanya, juz 29, 28. Itu dia jelasin dulu periodisasi. Misalnya dia bahas namanya, ini Makiyah Pemadaniyah. Ya, kalau bahas sedikit apa namanya sedikit kayak apa khilaf gitu, kadang ada yang bilang makiyah, ada yang madaniyah, itu dia bahas dulu. Kemudian dia ngomongin mirip banget ya, kalau teman-teman punya Ustadz ini ya, tafsir Ustadz Firanda tuh urutannya begitu. Kemudian dia jelasin keterkaitan surat, misalnya surat misalnya Al-Ikhlas ya, kaitannya dengan surat sebelumnya gimana gitu ya. Baru setelah itu bahas asbab nuzul. Itu mirip sekali, memang urutannya gitu. Jadi stylenya memang tahlili. Ya. Kemudian barulah mulai ayat per ayat, ya tapi memang nggak detail sih, karena nggak begitu tebel juga. Makna ayat per ayat dari sisi irob, kalau di tafsir yang lain kadang dijelaskan balagohnya. Baru setelah beres makna, ya habis itu dijelaskan kandungan secara umum. Ibaratnya kita baca dari full ayatnya, kita full baca full ayatnya, itu tuh secara umum maksudnya apa. Nah, baru kadang kalau masih ada waktu atau memang apa niat untuk tebel ya, apa nama detail, baru dibahas hukum ya, entah turunan hukum fikih ya, kalau memang itu ayat hukum ya. Kadang kan ada ayat yang sifatnya kabar-kabar ya, kan di situ nggak ada hukum ya yang terkandung dalam ayat tersebut. Nah, ini jadinya tebel ya. Jadi ya kelebihannya ini memang dilakukan oleh para ulama dari zaman dulu ya. Jadi memang begitu ya. Apa namanya? Kayak tafsir Tobari ya, tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Asyur tuh yang mantap ya. Kemudian tafsir Razi juga modelnya tahlili ya. Tafsir Ruhul Ma'ani itu diantara contoh-contoh tafsir tahlili. Ya, jadi kelebihannya memang itu dari zaman dulu paling banyak digunakan oleh mufasir, ya panjang lebar, makanya nggak heran tebal-tebal ya, dan mengcombine dua sumber ya, biasanya bil ma'sur dan bil istihad. Nah, tapi kekurangannya ini nggak cocok untuk pemula ya, nggak cocok untuk pemula ya. Kadang karena terlalu luas gitu kan. Nah, saking luasnya kalau kita baca itu ini fokus itu mau bahas apa sih gitu. Jadi si pembaca itu bisa 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 hilang fokus gitu ya. Ini lagi bahas tema yang mana, dia nyambung kemana gitu. Kadang juga begitu tuh di tafsirnya Ustadz Firanda ya. Ini salah satu contoh aja lah. Karena Anda juga punya dan apa suka baca gitu ya. Itu mirip kayak dengerin ceramahnya beliau gitu ya, ditranskrip gitu ya. Tapi kadang dia cerita kemana gitu ya. Nanti balik lagi ke Al-Qur'an. Jadi kalau males atau kelamaan baca model style begini tuh jadi memang kesannya terlalu bertele-tele sih ya. Ini intinya apa sih ayat ini, kan kadang ada kalanya kita butuh ayat tuh nggak perlu detail kan. Ini tuh bahasa apa sih maksudnya? Udah habis itu tutup lagi. Makanya kebanyakan buku tafsir yang tebel-tebel itu jatuhnya jadi referensi ya, bukan jadi bacaan bacaan memang sengaja baca gitu ya. Tapi boleh juga ya. Boleh juga. Jadi nggak simple lah untuk dibawa. Tapi sekarang udah ada di HP ya. Kalau tafsir tinggal dibuka. Misal di Al-Qur'an kasih contoh ya, kita cari misalnya sini nggak ada masukkan slide ya. Misal coba aja dibuka surat As-Saff ya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha, ayat 4 ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih saffan ka'annahum bunyanum marsus. Nah, kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi ya, urutannya begitu mirip.
Dia i'rab ayatnya, ya apa itu marsus, ya misalnya. Kemudian itu dari kata apa, kemudian dia jelasin hukum. Berarti kan ini kan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus, itu menjelaskan tentang ya apa namanya kewajiban untuk berkelompok lah atau berjamaah dan larangan untuk menyelisihi ya kelompok atau kesepakatan, ya kan. Kemudian ya nanti di akhir kadang dia kaitkan dengan beberapa ayat di surat Al-Baqarah. Nah, itu bisa Ustaz sekalian cek di tafsir Al-Qurtubi ya. Jami'ul Bayan ya Kamil Quran. Nah, kemudian lanjut. Yang kedua ya yaitu tafsir maudhu'i. Maudhu'i ini bahasa kitanya tuh tematik. Ya, tafsir tematik. Jadi membahas tentang topik tertentu. Jadi modelnya gini, dia kumpulin ayat ya yang berkaitan misalnya dengan riba, ya misalnya dengan riba. Ya udah, dia bahas tentang riba aja semuanya. Biasanya itu ayat-ayat riba ya. Ada tuh karangan Syekh Abu Ala. Ayat-ayat sabar ya. Ayat karangan Yusuf Al-Qardawi ya. Tapi kalau ayat-ayat cinta nggak ada. Ya, jadi ayat-ayat riba dibahas, ayat-ayat sabar ya. Kemudian An-Nisa fil Quran gitu ya. Berarti jangan keingetan ya antum nonton ya si dan jadi nggak ada ya. Jadi perempuan-perempuan dalam Al-Qur'an gitu ya. Ya bahas, nanti kan ketemu ya, Anda juga baru pernah dengar ya di salah satu kajian itu. Jadi lafaz ama perempuan itu dalam Al-Qur'an itu ada 4 ya. Pertama nisa biasanya itu imro'ah biasanya itu konotasinya negatif ya. Imro'atul aziz ya, imro'ahnya apa apa namanya Abu Lahab gitu ya. Kemudian kadang sebutkan nisa, biasanya nisa lebih umum. Kadang sohib kayak sohibah kayak di surat Abasa. Satu lagi yang lupa apa. Jadi ya dibahas gitulah detailnya. Kalau lafaz istri itu dalam Al-Qur'an tuh gimana penyebarannya dan biasanya digunakan dalam konotasi bagus apa negatif gitu kan, ada kan istri-istri Nabi ya. Kadang konotasi yang jelek ya misalnya kisahnya Imratul Aziz ya di surat Yusuf. Nah, itu dibahas. Jadi begitulah kalau tafsir maudhu'i itu tematik. Dan ini sebenarnya sejarahnya turunan dari tafsir tahlili yang dia itu banyak detail, terus dia ambil lah dia comot-comot yang punya tema tertentu ya dikumpulin lagi. Akhirnya stylenya jadi tafsir maudhu'i ya, tafsir maudhu'i. Nah, dengan baca model-model tafsir begini itu jadinya kita lebih fokus kan. Kalau tadi kan tafsir tahlili karena saking banyak yang dijelasin kurang fokus kan. Tapi kalau mau fokus satu pembahasan kita bisa cari yang stylenya maudhu'i, bahas tentang riba, udah dikumpulin semua ayat riba, dikumpulin semua penafsiran para mufasir tentang ayat itu berkaitan dengan riba. Ya, jadi kita punya pandangan lengkap. Nah, ini tuh cocok buat kalau ustadz ustadzah mau ngisi tafsir dan punya tema, temanya tentang apa gitu ya. Nah, udah dikumpulin tuh dari tafsir maudhu'i. Jadi cocok buat nyiapin materi kajian gitu ya, yang ya ngisi tafsir tapi tematik. Nah, ini harus dicari nih penafsiran-penafsiran seperti ini ya. Ya contohnya ya itu sih kadang harus di search aja di Google atau di Maktabah Syamilah ya. Nah, kelebihannya dari tafsir maudhu'i berarti kan bisa mencakup metode bil maksur dengan biroi juga, karena kan dia nyomot-nyomot dari tahlili. Nah, kelebihan kedua berarti simple ya kan, sederhana ya, dia gampang ya, dan dia bisa berkembang sesuai zaman gitu kan. Terus bisa milih tema ya kan. Terus kadang bisa menjadi jawaban ya tantangan zaman. Misalnya sekarang lagi bahas tentang riba tuh, kita misalnya buka kajian tentang tafsir ayat-ayat riba kan cocok tuh. Timbang tafsir Al-Baqarah ayat 200 sekian sampai 200 sekian. Ini bahas apa ayatnya gitu kan. Ya, kalau ya itulah itu menarik
menarik apa namanya masyarakat lah untuk mengenal Al-Qur'an gitu kan. Nah, kelebihan kajian-kajian tafsir maudhu'i itu menjadi apa ya? Ya bisa membuktikan bahwa Al-Qur'an itu berlaku di berbagai tempat sepanjang zaman gitu kan. Jadi kita bisa bahas juga tuh dari sisi mukjizat. Nah, cuman ada kekurangannya. Ya kekurangannya ya kebalikan dari kelebihan. Berarti kan ya terlalu khusus gitu ya. Terkadang sulit kita ngembangin bahasannya. Ya kalau bahasa ayat riba kan susah ditarik-tarik ke pembahasan yang lain. Nah, kadang rawan juga nih ada pemenggalan ayat yang kurang tepat. Meskipun kita bisa cari nih, misalnya di yang sering Anda buka itu kan lafzi ya. Untuk nyari ayat itu kan paling enak tuh lafzi ya, sama tafsir app ya. Nah, kadang misalnya kita, atau ini Qurannya KSU ya, King Saud ya, apa namanya ayat, aplikasi ayat. Nah, misalnya kita ketik kata riba aja gitu ya. Itu Anda share ya, lafzi yang sering Anda pakai itu tafsir.app. Satu lagi ya Quran itu ayat. Nah, misalnya kita ketik aja di situ ya, di tiga web itu ya, gampang banget. Misalnya Ariba, nanti muncul tuh pencarian gitu, atau di Maktabah Syamilah, misalnya Ariba. Nah, kadang kalau misalnya kita nyapin materi gitu ya, misalnya, oh semua yang muncul ada kata-kata riba misalnya, oh ini berarti ayatnya bahas riba. Nah, tapi belum tentu juga gitu ya. Belum tentu juga, makanya kita harus merujuk ke tafsir tahlili yang lebih detail gitu ya. Nah, kadang akhirnya atau kita bikin makalah lah, makalah. Nah, itu bisa jadi ya si penulis makalah yang tadi misalnya bahas ayat-ayat tertentu ya, itu jadi sudut pandangnya sempit karena ya menyempitkan makna Al-Qur'an yang luas ke satu topik tertentu. Nah, itulah kelemahannya ya. Tapi ada plus minus lah, ada plus minus, dan ini bisa kita style-style ini sebagai kita ya pembelajar Al-Qur'an atau misalnya kita mengisi tentang kajian-kajian tafsir gitu ya, yaitu ya bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan. Ya, dan enaknya seperti itu ya, sudah tersedia gitu ya beberapa ulama yang menulis tafsir dengan style seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga tafsir ijmali. Nah, sesuai namanya ijmali. Ijmali itu dari kata ajmala, maknanya mirip mujmal ya, kalau bahasa kitanya tuh global. Atau kalau mau menyebutkan kata yang menunjukkan kita menyebutkan kalimat yang singkat, itu biasanya juga disebut kalimat yang mujmal gitu ya, atau ijmal. Ya, jadi kayak ringkasan lah ya, kayak ringkasan. Nah, model penafsiran ini ya yaitu seorang mufasir, dia menafsirkan Al-Qur'an dengan cara kayak kalau pelajaran bahasa Indonesia tuh kayak menyebutkan pokok pikiran gitu ya. Dari alenia ini, paragraf ini gitu ya, di alenia ini gitu ya. Jadi kadang di ini juga, kadang seringnya satu ayat, beberapa ayat dibundel jadi satu, kemudian dia tafsirin gimana lah secara globalnya kandungan ini gimana apa gitu ya. Jadi nggak bahas panjang luas ya, makanya bukunya itu tipis-tipis ya, bisa dibawa-bawa ya. Ada contohnya itu kayak tafsir Muyasar ya. Bahkan kan tafsir Muyasar itu kan ini kan ada yang dicetak di pinggiran Al-Qur'an kan, kayak jadi terjemah gitu kan. Tafsir Muyasar ya, karangan kumpulan ya, Mujamma' Malik Al-Fahad ya, Littiba'atil Mushaf ya, Saudi ya. Nah, itu udah banyak yang jual ya. Jadi bahkan Al-Qur'an terus pinggirannya itu tafsirnya. Jadi kan simpel ya. Kemudian tafsir Jalalain yang kalau sedikit klasik itu karangan Jalalain. Jalalain itu dua Jalal kan. Jalaluddin Al-Mahalli wafat 864 sama Jalaluddin As-Suyuti ya, wafat di 911 ya kan. Jadilah musanna dua Jalal, Jalalaini gitu ya. Tafsir Jalalain, dua Jalal. Nah, itu ringkas. Tafsir Al-Muntakhab ya, ini kementeriannya Mesir ya. Atau tafsir ringkas Kemenak ya, Kemenak RI ya, Indonesia. Itu dicetak tahun 2015. Nah, itu tafsir. Jadi kayak mirip terjemah sih. Tapi terjemah yang lebih 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 panjang dikit lah, lebih panjang dikit. Nah, ini ternyata juga ada style yang seperti ini ya. Jadi ini lawannya ini bertolak belakang dengan tahlili ya.
Kalau tahlil itu panjang lebar ya, panjang kali lebar, bertele-tele gitu ya. Ya, tapi nah ini cocok nih untuk pemula. Karena pemula itu nggak usah disajikan secara detail ya. Gimana mahamin i'rab, kadang mahamin balago, nanti loncat lagi ke asbabun nuzul ya. Nah, di ijmali nggak begitu. Jadi langsung aja ayat ini tuh maknanya begini. Jadi jangan sampai apa namanya? Ya terpahami secara cepat ya bahwa ayat ini dimaknai oleh orang awam ke arah yang lain. Makanya dengan ya kita ya sebagai pembelajar pemula baca tafsir ijmali itu kayak pendahuluan gitu. Jadi kita baca dulu dan ini bisa kita selesaikan. Kita bisa punya target lah. Nanti misalnya Ramadan kan dikit lagi tuh. Ya, jangan apa cuma baca apa beberapa kali hatam saja tapi kita tengok tafsir. Kalau nggak sempat Ibnu Katsir ya ijmali muyasar baca gitu kan. Jadi punya target. Pernah ada cerita ya dalam hidup kita menamatkan tafsir ya dari Al-Fatihah sampai Anas selesai. Ya, ditanya tafsir apa? Tafsir Muyasar. Bukan kira tafsir Tobari gitu, tafsir Ibnu Katsir ternyata tafsir Muyasar ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting bisa selesai tafsir gitu kan. Ya contoh nih, misalnya di antum di itu antum bisa klik aja tuh tadi bisa ana lagi buka ya sebenarnya coba nggak ana share ya layarnya maksudnya entah lafzi atau tafsir.app buka aja atau quran.ksu tadi ya ana chat link-linknya buka aja di surat An-Nas ya qul a'udzu birabbin nas ya. Nah, kalau kita lihat tafsir jalan lain ya qul a'udzu birabbin nas ya khalaqahum ya Allah menciptakan ini mirip butuh ini ya contoh pekan lalu ya sebenarnya. Ya, wa malikahum khussa bidzikri tasyrifan lahum wa munasabatan lil istifadi min syarril muwaswisi fi sudurihim. Udah gitu doang. Jadi tafsir tafsir jalan lain nggak ngomong banyak. Dia cuma menjelaskan dari mungkin 3 atau 4 kali lipat panjang ayatnya. Ya, makanya nggak jadi nggak panjang-panjang banget. Nah, kelebihannya berarti kan praktis, sederhana, mudah dipahami ya. Tentunya pasti akan terbebas dari kisah-kisah Israiliyat ya, karena Israiliyat itu kan perlu panjang ya. Kemudian lebih fokus ya. Kadang bahasanya lebih mudah karena memang targetnya memahamkan. Nah, ini cocok untuk pemula. Ya, tapi kekurangannya ya jangan expect banyak penjelasannya ya. Namanya juga ijmali gitu kan. Nggak akan bisa apa namanya menjawab segala permasalahan yang dihadapi manusia ya baik itu sosial, ekonomi ya kita nggak bakal ketemu di tafsir ijmali. Makanya kalau ini dibaca sama dokter-dokter uh, tafsir gitu ya nggak akan puas ya. Dokter-dokter tafsir itu bacanya pasti tafsir tahlili ya. Tapi ya buat murojaah bagus. Tadi apa saja kayak jalan lain, muyasar, sama apa namanya tafsir ringkas Kemenak lah contohnya ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada tafsir mukoron. Ya, tafsir mukoron. Mukoron itu perbandingan. Sering kita temukan istilah mukoron itu di fikih ya, biasanya fikih mukoron. Ya, fikih perbandingan. Yaitu apa namanya? Membandingkan ayat dengan ayat yang lain ya, membandingkan ayat dengan ayat yang lain. Jadi kalau dia mirip kayak maudhu'i ya, dia mirip seperti tafsir maudhu'i, cuman memang fokusnya dia compare ayat dengan ayat. Jadi bukan menafsirkan ayat dengan ayat, tapi dia lihat ada ayat satu ini mirip dengan ayat kedua. Nah, terus dibandingkan. Nah, setelah dibandingkan tuh kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa? Ya. Jadi yang dibandingkan itu ya yang dipertimbangkan di jenis tafsir muqarron ini ayat dengan ayat ya dia compare. Jadi dibandingkan itu bukan dalam rangka ayat ditafsirkan dengan ayat ini enggak, tapi memang murni membandingkan kemudian apa faidahnya? Kok beda ya misalnya. Kok di ayat ini lafaznya ini di ayat yang lain lafaznya ini terus dia simpulkan apa dia kasih faidah gitu ya. Nah, jadi pertama ayat dengan ayat, kadang dibandingkan ayat dengan hadis ya. Kadang tema satu dengan tema yang lain. Di sini temanya bahas tentang peperangan misalnya. Di sini dia bahas tentang hal yang lain ya.
Nanti dibandingkan. Nah, jadi contohnya ya. Contohnya itu misalkan yang ayat dengan ayat ya. Ayat dengan ayat misalnya yang anak ketemu contoh ini sebenarnya di syarah kitab tauhid sih sebenarnya. Ya. Jadi ayat Al-An'am ya. Ini coba ya. Jadi kalau ada yang bisa pastein itunya ya. Al-An'am ayat 151 ya versus Al-Isra ayat 31. Nah, coba ya kalau Anda coba dibuka mushafnya itu ya. Jadi contoh di Al-An'am ayat 151. Nah, ini kan jadi dalil nih di kitab tauhid ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Kemudian yang jadi pembahasan yang mau dibandingkan adalah lafaz wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kamu membunuh ya, membunuh siapa? Anak-anakmu min imlaq karena takut miskin ya, karena takut miskin. Jadi bahasa itu min imlaq karena takut miskin. Tapi kalau di Al-Isra ya, di Al-Isra ayat 31 Allah Taala berfirman wala taqtulu auladakum khasyata imlaq ya, khasyata imlaq. Ya, jadi janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq karena takut miskin. Bedanya apa? Kalau yang pertama min imlaq karena miskin. Tapi kalau yang khosya yang bawah yang Al-Isra ayat 31 itu min khosyata imlaq karena takut miskin. Jadi belum miskin ya. Belum miskin ya. Si orang tuanya itu belum miskin, baru takut saja. Tapi kalau yang pertama min imlaq emang sudah miskin ya. Sudah miskin. Makanya di kalimat selanjutnya ya, kalimat kalimat selanjutnya coba ya anak share deh ya. Sebentar anak buka dulu di lafzi ya. Taqtulu auladakum. Nah, ini anak share. Udah kelihatan ini? Udah kelihatan Zidan? Sudah. Nah, ini website powerful banget ini ya. Lafzi ini jadi ladang pahala nih. Ini skripsi nih, skripsi anak S1 dulu. Beliau sekarang jadi dosen di IPB ya. lafzi.apps.ipb.acid. Jadi ini nyari Al-Qur'an cuman kita nulisnya Latin. Kadang kan kita suka nemu gitu ya. Kita hafal ayat tapi dia surat apa ya gitu ya. Tulis aja. Taqtulu auladakum. Nah, ada dua kan? Jadi di Al-An'am wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq karena miskin. Kalau yang satu lagi khosyata imlaq karena takut miskin. Kalau yang bawah ini belum miskin, cuman takut. Namanya juga setan ya, dia menakut-nakuti kita kan. Kalau yang min imlaq itu memang udah miskin, akhirnya karena miskin ya apa penuh tekanan hidupnya akhirnya dia bunuh anaknya. Kebiasaan jahiliyah. Nah, ini dua ayat ini contohnya di compare di Muqarrar. Nah, salah satu tafsirannya atau teluran faidahnya adalah di sini itu ada yang menarik. Setelahnya itu gimana? Nah, kalau yang atas berarti kan udah miskin kan? Jangan mau ini kan hitopnya ke kumnya ke siapa? Ke orang tua kan? Janganlah kalian para orang tua membunuh anak-anak kalian min imlak karena miskin. Ya karena memang udah miskin. Allah beri kabar gembira, nahnu narzukukum. Ya. Kami maksudnya Allah yang memberi rizki kepada kalian. Ini siapa? Berarti Allah apa orang tua kan? Wa iyahum, hum dan juga mereka. Humnya ini siapa? Aulad. Jadi Allah dulu kan penyebutan bahwasanya Allah akan menjamin rezeki kepada orang tua dan anak. Makanya jangan bunuh karena kamu miskin wahai orang tua itu juga memang sudah takdir Allah dan Allah pasti akan beri rezeki kepada kalian wahai para orang tua. Baru anak-anak, aulad karena kan mengikut.
Tapi kalau yang bawah, karena ini larangan membunuh karena takut miskin, berarti si orang tua itu dia ya mungkin udah pas-pasan ya, dikit dikit lagi miskin atau keadaannya menuju miskin ya, tapi masih di atas garis kemiskinan. Nah, Allah di sini redaksinya beda, kebalik. Nahnu narzukuhum, ya. Tenang aja, ya ibaratnya gitu ya, bahwa kami yang akan menjamin rezeki mereka, anak-anak dulu, ya. Wa iyyakum, dan juga kalian wahai orang tua. Jadi Allah mendahulukan penjaminan rezeki ya, atau ya bahwa Allah akan memberi rezeki bagi anak-anak dan juga bagi kalian wahai orang tua yang takut miskin, belum miskin ya. Nah, di situ dijelaskan lah kenapa begitu ya. Salah satunya contohnya itulah domir 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 apa namanya, apa kalimat setelahnya ya, tertukar antara kum dengan hum. Nah, ini biasanya jadi ayat-ayat mutasyabihat kalau jadi apa, menghafal Al-Qur'an lah. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nah, apa ya, narzukuhum wa iyyakum. Kebalik dia sama surat Al-Isra ya, sama surat Al-Isra. Ini juga suka ada di catatan-catatan ayat-ayat yang nyaru ya, nyaru. Kalau ngafal itu kadang kan domirnya kebalik kebalik-balik. Nah, faidah yang lain lah, ini masih contoh fikih muqarrar. Jadi kalau kasus yang pertama yaitu larangan membunuh anak-anak karena miskin, ya kalau pertama kan mukhatabnya itu adalah orang miskin, sehingga redaksinya itu min imlak karena orang tuanya miskin. Berarti ya alasannya karena kemiskinan. Jadi ya terjemah bebasnya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu miskin, wahai orang tua, gitu ya. Sementara kalau yang ayat kedua kan mukhatabnya itu sebenarnya orang-orang tua yang kaya ya, kaya menengah, ya udah pas-pasan atau kaya, karena tapi dia udah kaya, bisa orang kaya kan takut miskin. Sehingga redaksinya khasyata imla. Jadi seolah kalau kita terjemah bebas, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut jadi miskin. Karena kalau anak banyak, katanya nanti ya dia ya pengeluarannya banyak, benar. Tapi kan rezekinya Allah jamin. Jadi kalau ayat pertama itu domir mukhatabnya diduluin karena maksudnya untuk menghilangkan siapa namanya kekhawatiran si miskin tadi karena yang nggak mampu ngasih nafkah ke anak, ya tapi kan Allah yang akan memberi rezeki kepada dia. Tapi kalau ayat kedua itu supaya menumbuhkan apa ya, optimisme lah, orang kamu kan lagi kaya gitu kan, ngapain ya takut banyak anak gitu kan, yang menumbuhkan motivasi lah, optimisme ke si kaya tadi ya maupun orang miskin yang sudah miskin ya. Jadi itu model-model contoh ya apa namanya penafsiran. Mungkin sampai situ dulu ya. Berarti nggak sempat nih bahas yang selanjutnya, ayat tafsir. Ya, nanti bisa dibaca ya. Ini sebenarnya ada 10 ya. Mungkin sampai sini dulu. Silakan Anda kembalikan ke Zidan ya. Barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Mungkin yang terakhir itu penting juga ya Ustaz ya. Tapi gimana waktunya kurang. Ya, tanya jawab dulu Kalau aja mau silakan. jika ada yang bertanya bisa seperti biasa ya. Chat aja. Sambil menunggu mungkin Ustaz, saya pengen cerita sedikit ya. Salah Apa satu ayat-ayat keresahan cinta? bukan, salah satu kegalauan saya dalam menghafal Al-Quran tuh, kadang sering sering kepleset gitu, sama seperti yang contoh terakhir tadi. Ya, ayat tertukar, domirnya ganti, banyak banget, eee, karena kesulitan saya seperti itu. Kira-kira tipsnya gimana ya Ustaz ya, biar biar apa namanya, nggak kepleset Iya, banyak ya. ayat ketukar, misalkan wallahu khabirum bima ta'malun, terus kadang-kadang wallahu bima ta'maluna khabir. Kadang juga, eee, itulah pokoknya banyak yang mirip-mirip. Nah, ayat-ayat antara satu ayat dengan ayat lain, gitu Ustaz. Ada tipsnya nggak Ustaz? Mohon mencatat cepat. Ya sebenarnya tipsnya ya pertama sebenarnya ada ya buku yang bahas itu ya. Jadi ngumpulin semua yang mutasyabihat, nanti kalau Anda ingat PDF-nya di mana, Anda share lah di grup insya Allah. Tapi kalau ingat ya, kemudian di situ
mulai dirunut dari Al-Baqarah. Di Al-Baqarah tuh kan banyak banget yang la'allakum tattaqun, la'allakum yatadzakkarun gitu ya, la'allakum taqilun ini yang mana gitu kan. Nah itu ada summary-nya gitu. Yang kedua memang belajar bahasa Arab gitu kan, belajar bahasa Arab dan memang ketika baca dia sambil kebayang maknanya apa. Nah, kemudian yang ketiga itu apa? Kalau biasanya ini biasanya nggak tahu ya, nggak tahu ini sebenarnya bener apa enggak, cuman sepanjang Ana ngelihat gitu ya mengamati, kalau misalnya ada ayat nih, ayatnya 2 baris nih, rada panjang. Kalau di awal-awal itu dia fiil-fiilnya itu kelihatan tuh, fiil-fiilnya itu goib misalnya yansurun depannya ya gitu misalnya kalau film mudhari ya, atau misal film madi misalnya faal tuh misalnya yang domirnya goib gitu ya, nanti di ujung-ujungnya atau nanti domir-domir setelahnya itu ngikut biasanya, misalnya la'alakum atau minkum apa minhum, nanti dia biasanya ngikut biasanya ya, tapi kadang juga enggak sih, karena di Al-Quran itu ada ini juga sih nanti dibahas tuh apa namanya pergantian domir yang tadinya goib jadi mukhotob tuh suka ada ya, makanya nggak selalu benar sih. Tapi rule of thumb-nya biasanya gitu, kalau dari fiil-fiil udah kelihatan nih pakai domir, kemudian nanti ada yang domir tersendiri ya, domir apa namanya domir baris ya, yang misal minhum apa minkum apa minhu apa yang lain gitu ya. Nah, itu biasanya ikutin aja. Secara umum dia ngikut. Seperti kalau sebelum mukhatab goib, nanti domir-domir baris yang nampaknya juga dia juga akan apa namanya ikut goib juga biasanya gitu. Wallahu alam sih. Cuman nanti ditanya lagi ke para penghafal Al-Qur'an yang lain. Insyaallah. Oke, lanjut. Ada yang bertanya Ustaz di kolom chat dari saudara M. Bastian Maulana. Assalamualaikum Ustaz, tafsir Al-Aitsar masuk ke ijmali ya? Nah, jujur Anda belum pernah baca ya, tapi udah jadi apa namanya, udah jadi wishlist lah mau beli tafsirnya. Cuman baik yang Arabik ya, Arabik itu berapa jilid ya? Terjemahnya kalau nggak salah juga udah ada. Coba nanti dicek aja dia modelnya gimana. Nah, itu PR tuh buat antum. Ustaz Bastian ya. PR ya. Cari apa tuh secara sumber apa? Ya, sumber harusnya sih bil ma'sur ya, bil ma'sur, mungkin ada istihadinya gitu ya. Apa birroinya. Tapi kalau style walau alam. Kalau tebak-tebak ya, kalau tebel ya mestinya sih tahlili ya. Tapi nanti dicek aja isinya. Bahasnya gimana? Walau alam. Oh iya Ustaz, berarti kalau misalkan tafsir bil ma'thur sama tafsir bil ro'inya itu digabung Ah, gitu penafsirnya, berarti iya yang digabung. dimenang itu mayoritas ya Ustaz ya? Ya, mayoritasnya gitu aja, Nah, mayoritas. Corak jadinya, corak orang penafsiran. yang lebih mayoritas ke mana gitu. Iya, betul. Lanjut. Ke pertanyaan Ustaz Rodi. Afwan Ustaz, kalau tafsir yang lebih ke makna perkata secara rinci apa ya, masuk ke kategori apa gitu? Nah, ini coba nge-share ya sebenarnya. Ini. Nanti cari aja nih tafsir.app juga dia kalau nggak salah ada di Play Store ada juga, tapi kalau versi web tinggal buka aja. Itu biasanya yang bagus itu kalau tafsir yang lebih ke makna perkata secara rinci. Pertama ini ya, Tobari ya, Jamul Bayan. Karena memang di muqaddimahnya memang jelasin sebenarnya ya mau ngejelasin makna gitu, ngejelasin makna. Kemudian kalau yang bagus juga yang pernah lihat ya, ini banyak banget. Memang ini PR nih buat kita supaya baca ini semua. Nah, ini tadi yang ditanya ini ya, dia tanya siapa? Ustaz Bastian ya. Al-Aisar ini Al-Aisar Tafasir ya. Abu Bakar Al-Jazairi ya. Itu coba ya syarah kalimat ya. Min misluhu harusnya tahlili ya. Cuma nanti dicek aja ya. Yang kita lihat skimming aja itu lihat. Kayaknya nggak, tapi nggak panjang juga sih ya.
Kayaknya nggak tebel-tebel banget sih seingat Ana ya. Nah ini tuh satu ayat juga cuman 2 scroll kalau di sini. Nggak kayak Jamul Bayan nih. Panjang kan. Karena tebel banget kalau Tobari. Nah ini jadi jawabannya satu ini. Tadi balik lagi Jamul Bayan. Nah yang kedua ini At-Tahrir wa Tanwir. Ini yang enak juga ya. Apa faidah makna dan sebenarnya yang suka lugoh bahasa Arab ya, balagoh, ini bisa lihat di sini. Apa bisa berselancar di tafsirnya sering disebut Ibnu Asyur, namanya si At-Tahrir wa Tanwir ya. Barakallahu fiik. Sepengetahuan Nana itu yang pernah Anda baca ya. Tapi nanti coba ditanyakan lagi ya ke yang lain ya, karena banyak ya, jam terbangnya masih sedikit. Wallahu alam. Silakan. Baik, Ustaz. Oke, jadi itu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Para hadirin sekalian. Itu ke kaidah tafsir nggak mau dibahas, Ustaz? Dibahas gak ya? Nah, kayaknya seru sih. Ya itu bikin berpikir kita. Boleh Terus ya. Paling belum berapa ya? mau. 5-10 menit ya. Anak quick aja tapi habis itu selesai ya berarti ya. Anggap Iya, Ustaz. sesi Mau. sesi pertanyaannya cukup ya. Boleh Anak coba balik ya. Tapi nanti bisa dilihat detailnya di ini ya, referensi 6 ya. Tapi Anda belum sempat upload nih, bahkan referensinya di Google Classroom belum Anda upload juga. Ya, nah ini yang ini kaidah tafsir ya. Sebenarnya ini salah satu contoh kaidah khos lah ya. Apa qawaidut tarjih yang waktu pekan lalu Anda mention, sempat ada tanya juga ya siapa gitu dari peserta gitu ya. Kalau kemarin kan Anda lihat kan qawaidul ammah umum yang kemarin kita sempat lihat. Meskipun ada banyak juga. Nah, ini salah satu qawaidut tarjih ya, kita mau mentarjih gitu ya dari sisi metode ketika kita menafsirkan. Jadi ini kaidah tafsir yang memang berkaitan dengan metode penafsiran, metode gimana kita menafsirkan. Kalau kita review sedikit tadi kan berarti kan ada dua ya, bil maksur, bil roi, sama bil lugoh sebenarnya yang tadi nggak dibahas. Itu turuk atau manhaj ketika kita melakukan penafsiran para ulama. Nah, kaidah yang pertama sini ada yang menarik yaitu apa? At-tafsiru imma binaklin sabitin aw ra'yin shaibin wa ma siwahuma fabatilun. Ini kaidahnya. Jadi bagus juga sih kalau mau dihafal. Jadi tafsir itu kalau menafsirkan atau kita melihat tafsir yang oke gitu ya, yang benar, itu cuman dua sisi. Ima binaklin sabitin, yaitu dengan penukilan yang pasti, yaitu tadi bil maksur, aura yin soibin, atau berdasarkan pemikiran yang benar, wama siwahuma fabatilun. Kalau nggak basisnya nggak itu, maka udah otomatis pasti sesat gitu kan. Nah itu ya cara cepatnya begitulah. Ini bil masur nggak, bil roi nggak, tapi nanti dicek kan. Kalau roi harus gimana tadi ya Pak, langkah-langkahnya, panduan-panduannya. Tapi kalau tiba-tiba, saya nafsirin lewat mimpi, mimpi jadi dalil gitu kan. Enggak, jadi kan kaidahnya gitu. Nah kan mentarjih kan, kita bisa melihat gitu kan. Ya ini sebenarnya dikutip ini ya dari bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lah. Kemudian yang kedua, ya ini yang kedua nih, kaidah yang kedua yaitu ada bunyi kaidahnya. Ini kaidah yang kedua ya. Jadi kalau tafsir ya, kalau sudah diketahui ya penafsiran, coba Anda sambil buka ininya ya. Jika diketahui tafsir dari Nabi sudah ada ya, sudah ada nih tafsiran dari hadis Nabi gitu kan. Maka ya
pendapat apapun setelah itu yang nggak diperlukan lagi, ya tidak diperlukan lagi. Ya, jadi nggak usah kita cari-cari penafsiran yang lain. Kalau tafsiran idza urifat tafsiru min jihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala hajata ila qaulin min ba'dihi, ya. Jadi nggak perlu kita tengok pendapat apapun setelah itu, ya. Karena kalau udah diungkap sama Nabi ya selesai. Ya, jadi karena sesuai fungsi Nabi ya. Fungsi Nabi itu kan beliau menjelaskan wahyu, gitu kan. Nah, kaidah yang ketiga. Ya, kaidah yang ketiga. Ya, alfadzus syari'i mahmulatun alal makna syar'i. Jadi kalau kita ketemu lafaz-lafaz syar'i di Al-Qur'an, ya, maka kita bawa ke makna syariat dulu. Misal sholat, aqimus sholah. Sholat kan maknanya doa memang. Tapi sholat di situ pertama-tama itu kita tarik ke makna syar'i. Syar'i berarti yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri salam, gitu kan. Nah, itu makna sholat. Meskipun makna secara bahasa itu sholat itu ad-du'a, doa. Ya. Maka kalau nggak bisa dibawa, baru digeser ke urfiyah. Fa'in lam takun fal lugawiyah. Kalau nggak bisa juga, nggak dapat, maka turun ya ke makna bahasa, ya, ke makna bahasa. Nah, itu kaidah yang ketiga ya, kaidah yang ketiga ya, boleh dihafalin. Kemudian kaidah yang keempat ya, kaidah yang keempat yaitu qaulus sahabi muqaddamun, ya. Pendapat sahabat, ini berarti ngomongin apa nih? Tafsir bil ma'sur ya. Pendapat sahabat muqaddamun itu didahulukan ala ghairihi fit tafsiri, dari tafsir lainnya. Wa in kana zahirus siyaqi la yahdulu alaihi. Masyaallah. Jadi meskipun redaksi para sahabatnya itu tuh nggak secara zohir, ya, redaksi kalimatnya itu kayak menafsirkan ayat itu, gitu. Maksudnya nggak ngomong tafsiran ayat ini maksudnya begini, misalnya asar sahabat. Meskipun nggak begitu, tapi kalau memang bisa diarahkan gitu ya, perkataan atau asar sahabat yang bisa menjawab atau membreakdown makna dari ayat satu Al-Quran, itu yang didahulukan, ya, itu yang didahulukan. Ya, misalnya ini boleh dikasih contoh, misalnya di surat Al-Ahqaf ya. Wasyahidu syahidum min bani Israila ala mislihi fa'aman, ya. Sedangkan seorang saksi dari Bani Israel ya yang serupa fa'aman, maka dia beriman. Nah, ulama tafsir ini beda-beda. Siapa itu yang dimaksud dari saksi tadi kan? Wasyahida syahidun. Wasyahida syahidun min Bani Israel. Dan bersaksi seorang saksi dari Bani Israel. Itu siapa itu syahidunnya itu kan? Di ayat itu apa Nabi Musa gitu kan? Apa siapa ada pendapat yang menyebutkan bahwa saksi itu adalah Abdullah ibnu Salam, ya. Kemudian kalau kita cek di Ibnu Jarir atau Bari, saksi di situ ya ya menguatkan yang tadi ya Abdullah ibnu Salam. Nah, akhirnya yang benar itu pendapat yang kedua yang bilang wasyahida syahidum min bani Israel, syahidnya itu adalah pendapat kedua itu Abdullah bin Salam. Tahunnya dari mana? Yaitu ada redaksi sahabat, ya, dari Sa'ad ibn Waqqas, ya, yang mengatakan bahwa itu orangnya adalah beliau Abdullah bin Salam. Meskipun kalau kita cek redaksinya itu sebenarnya nggak kayak nafsirin wa syahida syahidu min bani Israil gitu. Nah, itu kaidahnya. Karena ya itulah prioritas lah Al-Qur'an, hadis, kemudian asar sahabat. Kemudian yang kelima ya, kaidah selanjutnya yang kita bisa jadi pegangan ya ketika kita menafsirkan, yaitu idza ikhtalafas salafu, ya, kalau para salafus soleh itu berbeda pendapat fit tafsiril ayat, dalam menafsirkan ayat, ala qaulain, ya, kepada dua pendapat, ya. Lam yajuz lam yajuz liman ba'dahum ihdatsu qaulin salisin yakhruju an qaulihim. Jadi kalau ada dua salafus soleh, entah itu sahabat ya atau tabi'in,
itu berbeda tafsir, ya, kemudian ala qaulain menjadi 2 pendapat, maka nggak boleh orang yang setelahnya itu bikin baru pendapat ketiga di tafsir ayat tersebut, ya, di tafsir ayat tersebut. Ya, ini sebenarnya nggak sopan gitu kan. Malah malah memperkeruh. Ini para ada salaf soleh, ya, salafus soleh berbeda nih tafsiran ayat kita ketemukan gitu kan. Datang ketiga ikut campur, dia bikin pendapat ketiga, ini kan nggak beradab gitu kan. Nggak bagus. Nah itu, ini kan makanya ini sebenarnya kaidahnya qawaidut tarjih ya. Kita mentarjih. Jadi kalau ada 2 pendapat, udah jelas-jelas dari ada asar sahabat, ya udahlah kalau ada pendapat ketiga yang entah siapa itu belakangan orangnya, maka ya itu nggak dianggap lah. Jadi nggak usah pusing-pusingin gitu kan, mentarjihnya. Udah hilang, tereliminasi sendiri. Nah, kemudian kaidah yang keenam, ya, kaidah yang keenam yaitu, ya, fahmus salafi, ya, pemahaman para salafus saleh lil Qur'ani terhadap Al-Qur'an itu hujjah, ya, hujjatun, hujjah, ya. Yuhtakamu ilaih, ya, yang apa namanya, dipedomani, ya. Jadi kita bisa merujuk kepada pendapat salafus saleh tersebut. La alaihi, bukan kebalikan, ya, bukan malah pemahaman salaf itu yang mengikuti, ya, hujah-hujah orang belakangan, enggak gitu ya. Sebenarnya secara logika masuk akal gitu ya, kaidah-kaidah ini, cuman kalau dibikin kaidah kan jadinya lebih mantep ya, kita kita ini ya, apa namanya, kita hafalin gitu kalau kita mau hafalin, ya. Jadi ringkasnya gini, kalau kita nemu ayat, ya, kemudian kita cek tafsirannya, ada ulama salaf, ya, maka tafsiran yang berasal dari ulama salaf tersebut nggak usahlah kita timbang-timbang sama pendapat-pendapat para para orang-orang setelahnya. Loh, toh sebenarnya pemahaman mereka itu hujah kok terhadap Al-Qur'an gitu. Ya, jadi jangan jangan oh baru datang belakangan ada kaidah ini, kaidah itu gitu ya. Ada kaidah bahasa, ada kaidah usul fikih gitu kan. Kemudian akhirnya pendapat salaf tuh ditimbang-timbang sama dengan kaidah-kaidah yang dibuat oleh orang belakangan ya, dari para filsuf atau para apa namanya, ahli filsafat dan yang lain. Ya, misalnya contohnya di surat Yusuf sih. Salah satu contoh kalau di referensi ke-6 itu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini tentang Yusuf ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguhnya si Imratul Aziz, ya, wanita itu udah berhasrat pada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusufun alaihissalam juga berhasrat. Nah, kata Ibnu Jarir at-Tabari, ya, pendapat-pendapat salafus soleh memaknakan kata hamma berhasrat, menginginkan, yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam, ya, bahwasanya, ya, para salaf itu memaknai kata hamma itu, ya, mereka membantah, ya, orang belakangan nih, orang belakangan itu membantah para salafus soleh yang menafsirkan hamma itu dengan menginginkan atau berhasrat, itu dengan pendapat-pendapat yang lain, ya. Jadi jadi unik nih. Jadi tadi apa contohnya? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan jadi Imratul Aziz sudah berhasrat, wa hamma biha, Yusuf juga sudah menginginkan juga nih, udah hampir tergoda. Kalau Ibnu Jarir udah, karena para salaf memahami hamma itu menginginkan gitu, berhasrat. Tapi mungkin orang-orang belakangan datang, ya, orang-orang belakangan datang mungkin, masa sih Nabi Yusuf itu juga terpengaruh gitu ya, kan Nabi gitu kan, jadinya kurang enak lah gitu kalau kita tafsirkan hamma itu menginginkan atau berhasrat. Akhirnya muncullah pendapat-pendapat hamma itu maksudnya memukul perempuan. Jadi beda. Walaqad hammat bihi kalau Imratul Aziz berhasrat, wa hamma biha, tapi kalau giliran fa'ilnya Nabi Yusuf itu hamma dimaknai memukul, ya kan. Jadi dia kejar-kejar, Yusuf alaihissalam mau memukul gitu ya. Ya gitu, jadi diubah gitu ya. Ada tafsiran-tafsiran baru. Ya, tapi tetap kita berpegang bahwa pendapat salaf itu hujjah, ya. Kemudian kaidah yang ketujuh, ya, fit tafsiril Quran, ya, apa namanya, dalam dalam menafsirkan Al-Qur'an, maka yang harus dilihat itu, ya, ya,
fit tafsir Al-Qur'an bi muqtadal lughah, ya dari sisi bahasa, maka yura'a al makna al aglab. Kalau kita menafsirkan Al-Qur'an pakai bahasa nih, bahasa Arab, maka perlu diperhatikan makna yang aglab, yang umum, yang lazim dipakai, ya kan? Kemudian wal ashhar yang lebih terkenal, wal afsah yang fasih, ya. Dunasyad, jangan pakai pakai bahasa makna bahasa yang syad, melenceng gitu ya, yang enggak resmi ya. Au qalil, atau yang keterpakaiannya sedikit. Ya, jadi ya kita pakai yang jelas-jelas dulu aja ya, jelas-jelas dulu aja, jangan jangan diarahkan ke yang lain. Ya, seperti itu. Ya, jadi di tafsir juz amma misalnya la yadzuquna fiha barda wala syaraba misalnya ya. Mereka tidak merasakan bardan, kesejukan, wala syaraba, dan juga enggak ada minum gitu kan. Nah, ada yang menafsirkan barodan itu maknanya tadi ya, dingin, yang tadi dimaknai dingin, sejuk, malah ditafsirkan tidur. Jadi la yadzuquna fiha bardan, berarti ya mereka di neraka tidak tidur. Nah, tapi memaknai kata bardan dengan tidur itu jarang. Nah, itu nggak dipakai gitu, karena yang pakai yang aglabnya saja gitu kan. Nah, kemudian yang kedelapan ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu diperlakukan ya sesuai kapasitas berbahasa kaum ummi ya, berbahasa ya ma'hudil amini fil khitab ya. Ummiyin, afwan, ummiyin fil khitab. Ya, jadi tuhmalun nususul kitab, ya, dibawa nas-nas Al-Qur'an ala ma'hudil ummiyina fil khitab. Sesuai kapasitasnya dari orang yang ummi. Ya, karena kan mereka itu kan Al-Qur'an itu kan turun dalam bahasa Arab, diturunkan ke nabi dan masyarakat yang sebenarnya bagus ya dalam berbahasa, tapi kan dalam sisi menulis itu ya kan baca tulis itu kan kurang gitu kan, kurang. Makanya nanti ayat-ayat itu sebenarnya contohnya panjang sih ya, mungkin nggak jelasin sini. Kita lanjut ya, satu lagi, tiga lagi. Kemudian kaidah 9 ya, kaidah yang 9 yaitu ya kullu makna ya, kullu makna mustanbatin ya, kullu maknan mustanbatun ya, kullu maknan mustanbatun minal Quran, setiap makna yang diistinbat, yang diambil dari Quran, ghairu jarin ala lisanil Arab, yang tidak bersesuaian dengan lisan-lisan orang Arab, ala lisanil Arabi, falaisa min ulumil Quran, maka itu enggak dianggap bagian dari ilmu Al-Qur'an fi syai', ya sedikit pun, ya sedikit pun. Jadi kalau ada makna kemudian diambil ya dari makna-makna tersebut aneh-aneh ya. Contoh yang gampangnya ini sih, contoh yang gampangnya itu apa ya? Angka-angka di Al-Qur'an, angka-angka di Al-Qur'an kemudian itu ditafsirkan ya seperti simbol-simbol gitu ya. Ya cocok logi lah bahasa sekarang itu, cocok logi gitu ya. Kan kadang suka tuh ayat-ayat gitu. Kemudian kadang kalau di ranah fikih itu ya yang apa nikahilah gimana ayatnya? Anda lupa tuh. Wala fankihu ya. Fankihu ma tobala ayatnya apa ya? Ya pokoknya minan nisa imasna wasulasa waruba. Kan itu 2, 3, 4. Tapi ada yang menafsirkan masna 2, wasulasa 3, jadi 2 tambah 3, 5, waruba 4, 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9. Nah, orang Arab tuh nggak memaknai masna wasulasa waruba itu 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9, jadi boleh nikahnya 9, enggak. Nah, itu bukan dari bahasa Arab tuh gitu ya. Nah, itu falaisa min ulumil Quran fi syai', itu enggak inilah, enggak usah dianggap, gitu kan. Ya apalagi tadi yang berkaitan dengan angka-angka gitu ya, berkaitan dengan angka-angka. Banyak sih contohnya ya. Itu salah satu contoh aja. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, yang berkaitan dengan kaidah 10 yaitu la yajuzu
hamlu alfazil kitab, la yajuzu hamlu alfazil kitab ala istilahin hadithin. Ya, nggak boleh kita bawa lafaz-lafaz di Al-Quran itu ditarik ke istilah zaman sekarang, ya, zaman zaman sekarang. Ya, jadi kita harus balikin ke istilah-istilah yang memang bukan zaman sekarang, terminologi hadis ini maknanya baru ya, sesuatu yang baru. Jadi kalau para ulama sudah apa namanya biasa misalnya menggunakan istilah fardu itu maknanya wajib ya, atau apa namanya kayak gini paling gampangnya contoh lah wali, kan ada tuh wali Allah ya. Di Al-Qur'an kan ada lafaz-lafaz wali gitu kan. Wali itu secara yang dipakai, yang dimaksudkan wali dalam Al-Qur'an itu ada dua, maknanya penolong, wali ya, wali Allah gitu ya. Dan al-maula. Maula itu apa? Mantan budak, budak yang dibebaskan. Ya. Kemudian kalau definisi wali Allah itu kan pokoknya semua yang beriman, itu kan termasuk waliullah kan. Nah, cuman kan belakangan kan wali itu apa? Yang punya kemampuan luar biasa, dia bisa terbang, dia bisa jalan di air gitu kan. Yang itu nggak dikenal di para sahabat. Ya para sahabat kalau istilah wali itu orang soleh, orang beriman gitu. Kalau kita kan wali, wah wali nih, gitu kan. Apa bisa ngerubah sesuatu? Dia bisa terbang, apa dia bisa sholat di Mekah gitu ya. Padahal dia di sini gitu. Itu aneh-aneh aja kan gitu. Nah terakhir, ya kaidah terakhir yang berkaitan dengan metode tafsir itu adalah Al-Qur'anu ya, Al-Qur'an Arabiyun. Al-Qur'an itu bahasa Arab ya. Fayuslaku bihi fil istinbati wal istidlali maslakal Arabi. Maka karena Al-Qur'an itu bahasa Arab, maka kita di yuslak apa menempuh jalan ya dalam istinbat dan beristidlal juga dengan maslakal Arabi. Dengan cara-cara ya apa namanya orang Arab ya beristinbat juga ya dari sisi bahasa gitu kan. Fitakriri fitakriri ma'aniha ya dalam menetapkan makna-maknanya. Ya maknanya karena dalam bahasa Arab ya maka nanti model istinbat dan istidlalnya juga ya enggak apa namanya ya nggak keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Seperti itu ya. Jadi kayak misalnya di Al-Baqarah, surah yang tentang motong sapi ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Kan banyak nanya tuh Bani Israil, kemudian bilang, Allah akhirnya jawab, sapi itu safra, baqaratun innaha baqaratun safra, sapi itu sapi betina, kemudian safra yang warnanya kuning, faqi'un launuha. Yang kuningnya tua ya, yang kuning tua warnanya. Ya, kuning tua warnanya. Di sini ada lafaz sofro. Nah, kalau kita cek di tafsiran itu para ulama beda nih. Jadi ada yang bilang warna sapinya itu yang perlu dicari itu ya ada yang menafsirkan hitam sekali warnanya gitu ya. Kemudian ada yang bilang yang kuning itu tanduk dan kuku-kukunya. Nah, tapi kalau kita lihat apa namanya tafsiran Ibnu Jarir ya jelas ya bahwa sofro yang kata Ibnu Jarir ya, mengomentari orang-orang model begitu yang beristinbat dan istidlalnya itu tidak sesuai lughah Arab. Orang yang bilang tadi sapi kuning itu maksudnya hitam, ya itu sebenarnya ya keliru ya. Sebenarnya dia keliru. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih itu ya gambaran dari apa namanya kaidah-kaidah tafsir. Selengkapnya bisa dicek di ini nomor 6 nih. Qawaidut Tafsir karangan Khalid bin Utsman As-Sabat. Ana tadi rangkum dari situ. Barakallahu fiik. Mungkin itu dulu ya sampai sini pembahasan kita. Nah, tutup ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Zidan ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin ya kita cukupkan pertemuan pada hari ini sudah ditutup dan insya Allah pekan depan kita masuk ke pertemuan terakhir Ustaz ya, insyaallah ya, membahas Hmm. muhkam dan mutasyabihat. Harapkan untuk istiqomah mempelajari ilmu
Baik, mungkin sudah cukup tadi Mas Denny, saya juga pamit, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.